Baik untuk anak-anak kelas 8, kita lanjutkan kegiatan kita berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras pada soal-soal cerita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan teorema Pythagoras pada bangun ruang. Kita ambil contoh bangun ruang di sini kubus dan balok saja ya, yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ini Pak Stevi punya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, biasanya hubungan teorema Pythagoras itu terletak pada diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi itu berarti garisnya berada pada sisi bangun ruang, sedangkan diagonal ruang itu dia tidak menyentuh sisinya. Contohnya seperti ini. Misalkan BG. Nah, garis BG ini dia berada pada sisi BCGF. Maka garis BG ini disebut dengan diagonal sisi. Sedangkan misalkan AG, nah AG ini kalau kita lihat garis AG itu dia berada di tengah-tengah baloknya, dia tidak menyentuh sisi dari balok tersebut, maka itu disebut dengan diagonal ruang. Nah, biasanya penerapan dalam teorema Pythagoras itu dua garis ini salah satunya penerapannya ya. Misalkan di sini balok ini misalkan AB, ini misalkan memiliki panjang, seandainya panjangnya adalah 12. Kemudian ini seandainya 10. Ini seandainya adalah 6 cm. Nah, kemudian ada pertanyaan, tentukanlah panjang BG. Nah, bagaimana caranya mencari panjang BG? Mencari panjang BG tentunya sama, kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini BG. Nah, BG ini akan menjadi sisi miring. Yang kita pandang adalah segitiga BCG. Ini yang kita pandang ya, segitiga BCG. Nah, segitiga BCG ini yang kita pandang. Dia siku-siku di C. Siku-siku di C, sehingga kalau kita hitung berarti kita menghitung sisi miring, berarti akan kita jumlahkan sehingga kita dapatkan seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kita hitung BG maka kita dapatkan seperti ini ya. 2 akar 34 yang kita dapatkan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini. 10 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat, itulah nilai dari BG ini, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Ini untuk salah satu penerapan teorema Pythagoras pada balok. Nah, sedangkan kalau kita diminta mencari panjang AG, berarti yang kita gunakan adalah panjang AB dan panjang BG ya, sehingga yang kita pandang adalah segitiga yang ini. Apakah ini segitiga siku-siku? Iya, siku-siku di sini dia. Di B siku-sikunya. Ya. Nah, jadi kalau menghitung berarti kita gunakan 12 kuadrat ditambah dengan 2 akar 34 ini dikuadratkan. Jadi seperti itu anak-anak, ya. Kita coba hitung hasilnya. Nah, anak-anak, jadi kita caranya seperti ini sehingga kita dapatkan akar dari 12 kuadrat itu 144 ditambah. Nah, ini mungkin kalian harus hati-hati dalam mengkuadratkan. Kalau mengkuadratkan ini kita satu-satu ya. 2 dikuadratkan akar 34 dikuadratkan. Nah, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. 34 dikuadratkan hasilnya ada akar 34 dikuadratkan. Berarti kan akar 34 dikali akar 34. Kalau bilangan akar dikalikan akarnya sama, berarti akarnya dihilangkan. Sehingga kita dapatkan di sini artinya setelah dikuadratkan 4 dikali 34 ya. Sehingga kita dapatkan akar 144 ditambah 136. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan 144 ditambah 136
adalah 280. Nah, setelah ini kita cari akar 280, kita sederhanakan. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah akar 4 dikali 70. Akar 4 itu 2, akar 70 biarkan saja 70 ya. Nah, sehingga kita dapatkan 2 akar 70. Nah, seperti inilah salah satu penerapan teorema Pythagoras pada balok ya. Nah, bagaimana penerapannya pada kubus? Tentunya sama saja ya penerapannya pada kubus. Jadi tinggal kalian hitung juga teorema Pythagoras seperti ini. Yang penting kalian tahu mana diagonal sisi, mana diagonal ruangnya. Nah, kemudian soal juga bisa divariasikan anak-anak, hati-hati ya. Bisa saja dicari diagonal sisinya seperti ini BG-nya, kemudian diminta mencari luas BCG misalkan, itu bisa saja terjadi. Misalkan ada ABG di sini, kalian mungkin saja diminta mencari luas ABG nanti. Jadi variasi-variasi soal itu bisa saja terjadi anak-anak ya. Jadi demikian dulu, semoga bisa dipahami. Hal ini juga digunakan di kubus ya anak-anak ya. Namun kubus itu lebih mudah dibandingkan dengan balok ya. Nanti kalian kalau menjumpai soal pasti akan lebih paham nanti.